Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema jaminan atas orang percaya dalam kenaikan Yesus ke sorga. Kita telah belajar dua hal tentang jaminan bagi orang percaya dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, bahwa kenaikan Yesus menjamin pembelaan Tuhan atas kita di bumi ini sampai dalam kekekalan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kenaikan Yesus ke sorga menjamin tempat kita dalam kekekalan. Kita bersyukur untuk semua hal tersebut. Dan hari ini mari kita belajar dua hal tentang jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Yang ketiga adalah menjamin pemulihan otoritas orang percaya. Dan yang keempat adalah kenaikan Yesus menjamin kuasa penyertaannya atas kita di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama Kisah Rasul pasal 1 ayat 2 mulai. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, kita menemukan fakta-fakta yang sungguh-sungguh tak terbantahkan, bahwa di hadapan murid-muridnya sekitar 500 orang, ia naik ke sorga. Ke sorga dikatakan firman Tuhan, tidak dikatakan naik ke langit, tapi jelas dia yang datang dari sorga kembali ke sorga. Nah, inilah yang menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang mengikut Yesus atau percaya kepada Yesus, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan tersesat kemanapun, ke tempat lain.
Kita sudah belajar bahwa Yesus yang naik ke sorga itu memberikan jaminan kepada kita bahwa dia naik melampaui siapapun dan apapun. Sebelumnya dia sudah katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Dia penguasa bumi, dia penguasa sorga. Ketika dia naik ke sorga saat itu, dialah yang kemudian menjadi raja atas segala sesuatu dari tempat yang maha tinggi. Surat Paulus lewat jemaatnya kepada Korintus, dia katakan, oleh darahnya ia telah memperdamaikan dunia, seluruh dunia dengan sorga, segala sesuatu di dunia dan segala sesuatu di surga. Artinya bahwa dia punya kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, ialah yang menjamin kita dalam segala sesuatu. Dan kita juga sudah belajar tentang jaminannya terhadap orang-orang yang percaya bahwa dia berada di tempat yang tepat, yaitu di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah menjamin kenaikan Kristus ke sorga, menjamin pemulihan otoritas orang percaya. Bapak Ibu, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, diciptakanlah manusia itu sepeta segambar dengan Allah. Tapi kemudian manusia berhasil ditipu oleh iblis dan lebih memilih taat kepada iblis, percaya kepada perkataan iblis daripada percaya kepada perkataan Allah. Maka sejak saat itu kuasa kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia di dalam Taman Eden itu menjadi sirna, hilang. Kemuliaan manusia menjadi hilang. Tapi saudara, lewat penggenapan dari kutuk Taman Eden, di mana firman Tuhan berkata kepada Adam, ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Iblis menipunya dan berkata, tidak, engkau akan menjadi seperti Allah. Sejak saat itulah saudara, otoritas kuasa yang dimiliki oleh manusia hilang, diberikan kepada iblis yang berhasil menipu manusia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus datang menjelma menjadi manusia 100%, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. 3 hari kemudian dia menang, dia bangkit kembali dari kematian. Setelah kebangkitannya dari kematian itulah dia memberitakan tentang kuasa kebangkitannya kepada para murid, bahwa dia telah menang. Dia telah mengalahkan kutuk Taman Eden. Dia juga sudah mengalahkan kutuk hukum Taurat. Dan semua kuasa kembali pada tangannya. Ketika dia berkata, semua kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan atas dasar itu dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang kuasa kemenangannya tersebut dengan kuasa pemberitaan Injil. Nah, dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5, kita bersyukur bahwa lewat kenaikan Yesus ke surga, ini menunjukkan kepada kita bahwa otoritas yang hilang itu dipulihkan. Otoritas untuk terkoneksi dengan surga dipulihkan. Otoritas untuk menikmati Taman Eden dipulihkan. Otoritas untuk menikmati perjanjian-perjanjian Allah dipulihkan. Otoritas atas penyediaan Allah dipulihkan. Surat Paulus kepada jemaat Efesus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan karena oleh anugerah Allah, saudara dibangkitkan, telah menghidupkan saudara. Kalau dalam kutuk Taman Eden, ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Artinya terpisah dengan Allah. Mati adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Tidak ada koneksi dengan Allah seperti sebelumnya. Dia kehilangan kemuliaannya, kehilangan persekutuan akrab dengan Allah, dan muncul kesadaran dosa pada diri manusia. Mereka tahu mereka tidak layak. Mereka tahu mereka tidak berkenan. Mereka tahu kemuliaan Allah itu hilang, sirna dari antara mereka. Dan akhirnya mereka mati. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan kemurahan, kaya dengan kebaikan, kaya dengan kesempatan, kaya dengan rencana-rencana. Rencananya bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan penuh harapan bagi orang-orang yang telah diciptakannya. Waktu penciptaan pertama, manusia gagal, tetapi bersyukur kepada Tuhan, Yesus Kristus datang kembali menjadi manusia. Ia datang menjadi Adam yang kedua untuk menciptakan manusia baru di dalam dirinya. Kita sudah pelajari itu pada hari Kamis yang lalu. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saudara mati, tapi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dihidupkan kembali, punya harapan baru, jadi manusia baru. Kalau manusia lama terpisah dengan Allah, manusia baru bersekutu dengan Allah. Di mana? Di dalam Kristus. Persekutuan di dalam manusia lama, yaitu Adam pertama, membawa kepada kematian kekal. Tapi persekutuan di dalam manusia baru, Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita mendapatkan kehidupan di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun, kata Rasul Paulus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke sorga memberikan jaminan kepada kita bahwa apa yang dijanjikannya, kebangkitannya dari kematian, memberikan kepada kita jaminan kehidupan. Tetapi apa artinya kehidupan seperti itu kalau hanya ada di bumi? Karena bukan kehidupan di bumi saja yang dijamin oleh Yesus Kristus. Nabi-nabi ada, mereka lahir ke dalam dunia, kemudian hidup di dalam dunia, akhirnya mati secara fisik. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia tidak hanya sampai bangkit dari kematian dan hidup di dunia, tetapi kemudian dia naik ke sorga. Inilah jaminan kita, jaminan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Namun bukan hanya jaminan kehidupan yang disediakan oleh Allah bagi kita di dalam kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, tapi dia juga menjamin di dalam Efesus 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dia membangkitkan kita, dia memberikan kehidupan baru kepada kita. Dia membangkitkan kita dari kehidupan yang tidak berdaya, yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai oleh kutuk hukum Taurat, oleh kuasa kutuk Taman Eden. Ia telah membangkitkan kita juga, dan yang luar biasa, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Di mana?
Di mana? Di sorga, bukan di tempat lain. Banyak agama, kepercayaan, percaya adanya sorga dengan berbagai versi. Tapi satu-satunya yang jelas dan benar adalah yang sorga yang diperkenalkan oleh pemilik sorga yang pernah datang dari sorga dan juga kembali ke sorga. Siapakah itu? Yesus. Kalau sorga yang lain, siapa yang tahu? Semua orang bisa bercerita dan berteori tentang sorga. Tetapi apakah pernah dia ada di sana? Itu hanya teori. Tetapi Yesus tidak. Dia dari sorga dan kembali ke sorga. Dan dia katakan, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Luar biasa, saudara dijamin berada di sorga. Amin. Dan dari sana, perhatikan baik ayat berikutnya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Dia menyediakan kasih karunia-Nya yang melimpah bagi kita. Kapan? Walaupun kita sudah terjamin berada di sorga, bukan berarti ketika kita ada di dunia ini dibiarkan, ditinggalkan, bekerja, berjuang sendiri, menjalankan tugas-tugas amanah yang dipercayakan kepada kita. Tidak. Dikatakan di sini, Dia memberikan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dalam segala hal, baik jasmani maupun rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita pakai untuk kita hidup di dunia. Berdasarkan kasih karunia Allah, kita punya otoritas. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 22. Dan saudara bisa baca Efesus pasal 1 ayat 6 sampai 14. Tapi mari kita baca dulu Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Perhatikan baik, ketika Yesus naik ke sorga, Dia meletakkan semua yang diberikan kepada Dia di bawah kakinya. Siapakah kakinya? Kakinya di bumi itu adalah saudara. Kakinya Yesus di dunia ini adalah gerejanya, jemaatnya. Jadi Yesus menjadi kepala di sorga, tubuhnya ada di dunia, bermanifestasi dalam karya-karyanya di bumi ini, di dalam kerajaannya, pemerintahannya. Dan kita percaya bahwa Yesus yang memerintah dari tempat yang maha tinggi, tidak ada yang dapat menyentuh kekuasaannya, otoritasnya, karena Dia berada di atas segala sesuatu dan Dia memenuhi segala sesuatu. Dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, otoritas itu diberikan kepada kita berdasarkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang. Persoalannya, adakah gereja Tuhan, orang-orang percaya, mempercayai hal ini? Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Luar biasa. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa apa yang kita terima dari sorga di dalam Kristus Yesus. Ketika terhubung antara sorga dan bumi, Dia memerintah dari sorga di dalam bumi. Melalui siapa? Melalui saudara, melalui saya, melalui kita semua. Bapak Ibu, sebab itu mari kita membangun kekristenan kita sungguh-sungguh terkoneksi dengan iman dalam darah anak domba Allah. Kalau saudara tidak memahami kebenaran ini dengan sungguh, kekristenan saudara adalah kekristenan yang tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Saudara harus memahami bahwa dalam segala keadaan saudara terkoneksi dengan sorga. Persoalannya begini, banyak orang Kristen mengimani Yesus, tapi merasa tidak terhubung dengan sorga. Kenapa merasa tidak terhubung dengan sorga? Selalu berpikir tentang dirinya, keadaannya, kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya. Selalu itu yang dipikirkan. Bayangkan saudara, katakanlah saudara adalah salah satu pegawai spesial ya di negara ini. Pegawai spesial di negara ini, saudara tahu siapa? KPK, pegawai KPK. Anggaran KPK itu sangat besar di bangsa ini. Ketika saudara diutus oleh KPK, negara ini mendukung saudara dengan segala fasilitas dan kemampuan, dengan segala kekuatan, dengan segala fasilitas. Luar biasa fasilitas, hak-hak daripada pegawai KPK di seluruh Indonesia. Dia bisa masuk ke semua instansi untuk menyelidiki siapapun. Tapi sayangnya kekristenan kita tidak seperti itu. Kita tidak pede menjalankan tugas-tugas kita sebagai lengan daripada kerajaan sorga. Kalau pegawai KPK punya rasa percaya diri mengobrak-abrik kantor pemerintah, bahkan beberapa waktu lalu ruang paling pribadi gubernur pun diobrak-abrik, dimasuki. Siapapun di negara ini, KPK punya akses ke sana. Kenapa? Karena dia yakin akan identitasnya, dia yakin otoritasnya, dia yakin akan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya dari negara ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara harus tahu bahwa ketika saudara ada di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus, berdasarkan anugerahnya, saudara ada di dalam Kristus. Saudara berada di setiap tempat, setiap lini kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas hidupmu sehari-hari. Engkau adalah orang-orang kerajaan Allah. Engkau punya otoritas Allah dalam dirimu. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari atau tidak percaya diri bahwa ia adalah utusan kerajaan di bumi ini. Dan itu sebabnya ia tidak pede. Malah mungkin ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agenda-agenda kerajaan, kebijakan-kebijakan kerajaan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari sungguh-sungguh bahwa ketika Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa kuasa itu telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau di dalam Taman Firdaus, kekuasaan, dalam Taman Firdaus kekuasaan Hawa, Adam dan Hawa itu diberikan kepada iblis. Di dalam Yesus Kristus, dalam tubuh yang baru, ketika dia naik ke sorga, dia memberikan kembali, dia memulihkan kembali otoritas saudara. Dan saudaralah yang memegang otoritas di atas kehidupan di mana saudara beraktivitas setiap hari. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini, sehingga selalu jadi pecundang-pecundang iblis, pecundang-pecundang kehidupan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran terhadap apapun. Dan itu sebabnya tidak ada kemenangan. Selalu ada pergumulan-pergumulan. Selalu ada kekacauan-kekacauan. Saudara, ketika engkau ada di dalam Kristus, pergumulan boleh ada, kekacauan boleh dirancang iblis, tetapi iblis tidak pernah mampu menaruh Anda di bawah kakinya, karena otoritas Allah ada di dalam saudara. Asalkan saudara tahu siapa engkau dan cara menggunakan otoritasmu terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang saudara sedang hadapi. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati hari-hari hidupnya karena sejumlah persoalan yang dihadapi. Persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan kehidupan yang lain yang mengkhawatirkan, menakutkan, meresahkan, sehingga hatinya gundah gulana. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara hari ini bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan otoritas kepadamu untuk mengalahkan semua persoalan-persoalan kehidupan dengan kekuatan daripada Tuhan. Gunakan otoritasmu, pakailah otoritasmu, karena Tuhan merancang engkau untuk menggunakan otoritas itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena engkau tidak dirancang untuk menjadi kalah dan gagal, tetapi dirancang untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hal yang terakhir atau yang keempat, kenaikan Yesus menjamin penyertaannya atas orang percaya. Setelah kenaikannya, kuasa Roh Kudus diutus Bapa untuk menyertai kita semua. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjalankan otoritas-otoritas kita, kuasa atas segala sesuatu. Karena dalam menjalankan otoritas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, dalam menjalankan amanah kita, dalam berbagai lini kehidupan yang dipercayakan Tuhan untuk kita geluti setiap hari, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi hanya jika kita punya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus pernah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Penolong yang lain yang dimaksudkan adalah seperti Dia, tidak berbeda dengan Dia. Cuma penolong yang lain ini bedanya adalah Ia bisa hadir dimanapun dan kapanpun. Kalau di dalam pribadi Yesus, Yesus hanya hadir di antara para murid dan orang-orang Yahudi kemana saja dia pergi pada saat itu. Tapi ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus turun, maka pribadi yang sama seperti Yesus, tetapi kekuatan dan kuasanya bisa hadir di mana saja, kapan saja, bukan lewat satu pribadi manusia seperti Yesus itu, tetapi hadir dalam setiap pribadi orang-orang yang telah memberi diri dibaptis ke dalam kehidupannya, ke dalam Kristus Yesus. Penolong yang lain itu bukan manusia, penolong yang lain itu adalah Roh, oknum Allah yang ketiga, pengganti Yesus yang kembali ke sorga, yang sudah menyelesaikan tugasnya dalam penebusan. Sekarang giliran Roh Kudus untuk
mengerjakan bagiannya di seluruh dunia melalui orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, yaitu saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata supaya Ia menyertai kamu, bukan hanya beberapa waktu, bukan hanya 3,5 tahun, bukan hanya 33,5 tahun masa hidup Yesus di bumi, tetapi dikatakan selama-lamanya, kekal dari dunia sampai di sorga, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, roh kebenaran inilah yang ada di dalam diri saudara, yang membuat hidup saudara benar sesuai dengan rancangan Tuhan. Benar, persoalan bukanlah kebenaran, kegagalan bukanlah kebenaran, dosa bukanlah kebenaran. Tuhan tidak merancang engkau berada di luar kebenaran ini. Tuhan merancang engkau hidup dalam kebenaran ini. Dan roh yang menuntun engkau kepada seluruh kebenaran ini adalah roh Kristus Yesus. Rohnya yang kudus, yaitu roh yang diutus oleh Bapa setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dunia tidak dapat menerima Dia, tidak mungkin menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Bagaimana kita mengenal Roh Kudus? Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau saudara tidak beriman kepada Yesus Kristus, saudara tidak terbaptis ke dalam Kristus, saudara tidak mungkin bisa mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudara. Saudara percaya Roh Kudus akan diam di dalam engkau? Saudara sudah percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau? Dan kalau saudara percaya, aktivasi kuasa Roh Kudus itu di dalam dirimu. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mengaktifasi kuasa Roh yang ada di dalam diri kita, sehingga kita sudah punya kuasa tetapi tidak pernah menggunakan kuasa. Kita selalu gagal dan kalah oleh karena kita tidak pernah mengaktifasi. Kita tidak tahu menggunakan, kita tidak tahu bagaimana mengaktifkan kuasa yang ada pada diri kita. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, kuasa Roh Kudus ini menyertai orang-orang percaya mulai dari saat kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, ketuangan Roh Kudus di Yerusalem. Maka Roh Yesus ini ada pada setiap orang yang menerima kuasa pengurapan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu, dan kemudian pergi ke Afrika, pergi ke Arab, pergi ke Asia, pergi ke Eropa, pergi ke seluruh dunia, dan pergi juga ke Sudiang. Amin, saudara. Haleluya. Saudara percaya ada kuasa Tuhan di dalam saudara. Kuasa itu di Yudea, kuasa yang ada di Yerusalem ketika Yesus hidup itu mengalir juga kepada saudara. Ada pada saudara dan saya. Cuma kenapa tidak aktif? Karena berkarat apa? Bakarat, kata orang Manado. Kenapa bakarat? Tidak pernah dipakai, jarang dipakai. Saudara punya kendaraan yang tidak pernah dipakai, itu sangat jarang dipakai, bakarat. Saudara tidak dapat mengaktifkan kuasa yang ada di dalam diri saudara. Penyertaan Allah ada di dalam diri saudara, karena berkarat, jarang digunakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ini menjamin kuasa penyertaannya atas kita ke seluruh dunia. Yesus menjamin dalam Matius 28 bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tujuannya apa? Mengerjakan pekerjaan Allah. Ayat 12 dari Injil Yohanes berkata, pasal 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pekerjaan besar itu baru terjadi ketika Yesus pergi ke sorga. Sebelum Yesus pergi ke sorga, sebelum Roh Kudus turun kepada para murid,
murid-murid dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran serta ketidakberdayaan, kesedihan. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan kemudian Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka kemudian penuh kuasa dan keberanian pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara pun juga diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan seperti itu. Dan dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Yesus hanya berjalan seputar Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke Galilea. Tetapi murid-muridnya, saudara dan saya, sudah sampai di Swiss, sekitar wilayah Sudiang. Amin. Saudara bisa sampai kemana-mana. Bahkan saudara bisa dalam 1 jam, saudara sudah berada di ribuan kilometer, ratusan kilometer dari tempat saudara berada semula dengan pesawat. Saudara sekarang bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Pemberitaan Injil saudara bisa sampaikan dari ruang tidur saudara sampai ke ujung bumi lewat internet. Amin, saudara. Saudara bisa mendoakan lewat HP, WhatsApp, video call. Semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan pekerjaan-pekerjaan besar, dan iblislah yang mengambil alih hal tersebut, fasilitas tersebut untuk mengembangkan kerajaan iblis. Saudara tidak boleh dikalahkan oleh iblis. Gunakanlah semua fasilitas kerajaan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Tahukah saudara dari mana semua ini? Itu buatan orang Yahudi. Salah satu berkat Abraham yang diturunkan kepada bumi ini, itu adalah anugerah Allah. Gunakanlah. Karena kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan ketika dia hanya ada di seputar Israel, di seputar Yerusalem, Samaria, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya membangun kekristenan kita atas dasar kemenangan Kristus atas maut, dan bukan hanya kemenangan Kristus atas maut, tetapi kenaikannya ke sorga. Memberikan 4 jaminan kepada saudara dan saya bahwa Yesus menjamin pembelaannya. Dia jadi pembela atas saudara dan saya selama-lamanya di sorga, dan tidak ada yang dapat menyentuh hidup saudara. Kenaikan Yesus ke sorga menjamin tempat kita di dalam kekekalan. Amin, saudara. Saudara tidak akan tersesat kemana-mana. Di mana Yesus berada, di situ pun saudara berada. Tidak ada yang dapat menyentuh saudara. Tidak ada dapat memisahkan saudara dari Kristus. Kenapa? Dia ada di sorga, di atas segala-galanya. Jadi jangan takut. Saudara punya akses kepada kekuatan Allah, kekuatan sorga, kerajaan sorga. Saudara tidak dapat dikalahkan oleh apapun yang ada di bumi ini. Amin, saudara. Tetaplah mempercayai Tuhan, dan Tuhan menjamin bahwa Ia memulihkan otoritasmu atas segala sesuatu yang dititipkan, dipercayakan Tuhan kepadamu selagi engkau ada di bumi ini, supaya engkau bekerja bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Dan terakhir, saudara, Ia telah menjamin penyertaannya sampai ke dalam kekekalan. Selama-lamanya Dia sertai saudara dimanapun saudara pergi dan berada. Apapun aktivitas hidup saudara di dalam Kristus, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dan firman Tuhan berkata, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, memberikan peneguhan kepada kami bahwa orang percaya di dalam Yesus Kristus dipulihkan untuk mengambil kembali kehidupan yang hilang di dalam Taman Eden, mengambil alih kembali kematian yang disebabkan oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa, diubahkan menjadi kehidupan, kebangkitan bersama-sama dengan Kristus di sorga.
Kami bersyukur untuk jaminan pemulihan ini, dan juga sekaligus pemulihan otoritas kami untuk menikmati pemeliharaan, penyediaan, tuntunan, dan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami di atas muka bumi ini, supaya kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat di tengah-tengah lingkungan hidup di mana kami berada. Kami percaya bahwa Engkau menjamin penyertaan-Mu selama kami hidup di dunia dan tinggal di dalam Engkau. Engkau menjamin kami, kecuali kami keluar dari dalam Engkau. Tuhan, kami tidak bisa keluar dari Engkau. Kemana lagi kami akan pergi? Hanya Engkaulah penjamin segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk akses yang Tuhan berikan, kehormatan yang Tuhan berikan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami demi nama Yesus. Amin.